Yang kedua ini kita akan membahas dulu mengenai komponen di luar mesin tersebut ya. Jadi pertama-tama pada saat kalian unboxing yang kalian akan temui adalah adanya indikasi panah ya, warna yang putih, di sini warna putih ya. Ini yang menjelaskan bahwa kita harus mencabut dulu si obengnya ini dari si bagian mainboardnya. Ya. Karena kalau nggak dicabut, otomatis mainboard ini tidak bisa bergerak ya. Jadi inilah kita sediakan obeng ya untuk Udah bisa termasuk include ya, sama di sudah box. include sama ya boxnya. Ini kita pakai obeng ini untuk kita cabut ya. Dan Kita, perlu diingatkan ini nggak bisa digunting, nggak boleh. ya dan saran saya juga ini jangan digunting karena kebanyakan orang itu suka lupa. Jadi ini tetap selalu dipasang ketika misalkan siapa tahu mesin ini mau dikirim atau mau dialokasikan ke tempat lain ya, sebaiknya ini disimpan. Ya intinya takutnya dikira ini segel ya, ini jadi cuma penanda doang kalau dibuka dulu Ya obengnya. oke. Nah ini kita coba buka dulu ya. Oke, di sini ya teman-teman di sini bisa lihat ya di sini. Oke, kita buka. Oke, ini sudah agak kendor. Oke, jika sudah mulai kendor bisa pakai tangan juga tarik. Oke, nah ini baru kita bisa melepaskan si obengnya tersebut dan baru bisa mulai kita operasikan si mainboardnya. Oke, lalu beberapa hal yang lain yang ingin saya tunjukkan juga di sini adalah di bagian sini fitur F1 plotter kita sudah support sensor ya. Jadi sensor ini yang bisa nanti membantu si filmnya itu secara otomatis untuk di placing ke dalam ya. Kalau misalkan kalian tidak bisa menggunakan sensor di sini kita juga bisa mengangkat bagian manual ya, dengan cara ini tinggal diangkat aja Seperti biasa ya. Nah dan kalian bisa memasukkan seperti biasanya gitu. Dan ini juga harus dicabut kasih tahu. Nah Ini ada lalu, di bagian 3 roda ada. betul, di bagian sini ada 3 roda ya, ada 3 gerigi di sini yang berfungsi untuk memasukkan film tersebut. Ini pada saat unboxing ini dikunci ya. Ini fungsinya supaya apa? Menghindari adanya impact daripada barang-barang yang berat ataupun yang bisa berpotensi merusak si gerigi tersebut ya. Kalau salah satu kalau misalkan rusak, otomatis ini akan mempengaruhi si pemotong mesin pada saat ya bisa ada pengaruh yang tidak maksimal terhadap pemotongan film ya. Jadi ini harus dicabut dulu ya. Dan kalau sudah selesai pemakaian, ada baiknya ini dimasukkan lagi ya. Oke, seperti itu. Oke, kemudian untuk blade housingnya seperti biasa ya, kita juga sudah tahu ini tinggal dilonggarkan dulu di bagian sini, lalu kemudian ini tinggal dimasukkan seperti biasa dan kita kunci lagi. Oke. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu di sini blade housingnya di sini terdapat 10 level ya, dari level 1 sampai level 10. Tapi untuk angka normalnya kita main dari level 4. Ya, langsung ya. Dari angka 4. Betul ya. Nanti setelah itu kalau misalnya mau setting lebih lanjut itu bisa kita sesuaikan. Oke. Lalu bagian terakhir mungkin kita akan menjelaskan di bagian sisi samping sebelah kiri saya ya. Kalau di sini terdapat 3 port ya. 3 port ini adalah apa? Yang pertama adalah wired network atau kita sebut Ethernet ya. Jadi untuk mencolok kabel Ethernet ya. Jadi kalau misalkan di toko mereka memiliki wifi yang kurang stabil, mereka memiliki kabel, itu kita bisa support Ethernet cable atau kita sebutnya wired network ya. Dan ini supportnya 2,4 GHz dan 5,8 GHz, dia auto switch dan otomatis juga jaringannya lebih lancar dibandingkan wifi. Kemudian yang di tengah ini, port ini adalah untuk menghubungkan ke printer ya. Ini untuk ke printer. Dan yang terakhir ini adalah port untuk power ya, power outputnya supaya si mesin ini bisa nyala. Oke? Sekian dulu ya kalau buat bagian-bagiannya. Ya.